Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka berat. Efek kekerasan pada anak itu pertama sulit mengendalikan emosi. Nah, anak yang menjadi korban kekerasan biasanya akan kesulitan mengelola emosinya dengan baik. Kedua, mengalami penurunan fungsi otak. Ketiga, sulit membangun hubungan dengan orang lain. Keempat, berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan. Dan kelima, ini yang lebih penting, itu bisa menjadi pelaku kekerasan pada anak lain. Intervensi yang bisa dilakukan untuk menangani anak yang mengalami kekerasan fisik itu salah satunya bisa dilakukan dengan cara play terapi. Nah, play terapi tersebut ada dua langkah. Pertama, penilaian awal, dan kedua, proses konseling itu sendiri. Langkah-langkah yang bisa diambil pada penilaian awal yaitu pertama, mengumpulkan informasi terlebih dahulu tentang anak dan masalah anak tersebut. Kedua, konselor membuat hipotesis tentang apa yang mungkin dilakukan pada anak. Ketiga, kita mau bertemu dan membuat perjanjian dengan orang tua. Dan keempat, memulai proses konseling dengan berpegang pada hipotesis yang sudah dibuat. Lalu pada proses konseling, langkah-langkah yang bisa kita ambil itu pertama, memilih media bermain yang tepat sebelum bertemu pada anak. Nah, media bermain yang tepat itu bisa didasarkan pada usia, jenis kelamin, karakteristik pribadi, serta jenis masalah emosional. Lalu langkah kedua itu bergabung dengan anak yang mempunyai kepribadian dan kebutuhan yang khusus dan unik dengan menggunakan mediasi permainan agar dapat mencairkan suasana sehingga anak lebih mudah untuk terbuka. Lalu langkah ketiga itu mengundang anak bercerita dan memungkinkan anak tersebut bisa bercerita juga. Keempat, membantu anak memecahkan masalah yang mengganggu melalui permainan atau masukan edukasional. Dan langkah kelima, pemberdayaan anak sehingga anak tidak lagi terganggu berlebihan oleh pikiran dan ingatan yang menimbulkan kecemasan dan gangguan. Lalu pada proses konseling, langkah-langkah yang bisa diambil itu pertama, memilih media bermain yang tepat sebelum bertemu dengan anak. Nah, media bermain yang tepat tersebut bisa didasarkan pada usia, jenis kelamin, karakteristik pribadi, serta jenis masalah emosional. Lalu langkah kedua, bergabung dengan anak yang mempunyai kepribadian dan kebutuhan yang khusus dan unik dengan menggunakan mediasi permainan agar dapat mencairkan suasana sehingga anak lebih mudah untuk terbuka. Langkah ketiga, mengundang anak bercerita dan memungkinkan anak tersebut untuk bercerita. Langkah keempat, membantu anak memecahkan masalah yang mengganggu melalui permainan dan masukan edukasional. Langkah kelima, pemberdayaan anak sehingga anak tidak lagi terganggu berlebihan oleh pikiran dan ingatan yang menimbulkan kecemasan dan gangguan dengan hubungan adaptif yang normal. Langkah terakhir yaitu membantu anak berpikir dan berperilaku secara berbeda untuk menyelesaikan proses konseling. Untuk mencegah dan menghentikan kekerasan pada anak itu bisa dilakukan dengan 4 pendekatan. Pertama, pendekatan individu, kedua, pendekatan sosial, ketiga, pendekatan medis, dan terakhir, pendekatan hukum. Untuk pendekatan individu itu pertama kita bisa menambah pemahaman agama. Lalu kedua, mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak. Dan ketiga, membiasakan anak bersikap baik, sopan santun dalam berbicara. Pendekatan sosial, langkah yang bisa dilakukan pertama, melakukan pendekatan partisipatif pada masyarakat dalam melaporkan dan waspada setiap tindakan kejahatan, terutama human trafficking. Lalu melakukan pendampingan dan pendekatan pada anak. Ketiga, memberikan suasana yang nyaman dan penuh pengertian. Keempat, perlakukan anak dengan sabar
keramahan, sopan santun, dan penuh dengan pengampunan. Dan ketika anak berbuat baik, jangan segan untuk memujinya. Untuk pendekatan medis bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama memberikan layanan dan perawatan baik secara fisik maupun kejiwaan. Dan langkah kedua itu memberikan penyuluhan terhadap orang tua bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar. Langkah terakhir pendekatan hukum, itu pemerintah bertanggung jawab untuk selalu mencari dan menanggapi secara sigap setiap laporan atau penentuan kasus kekerasan dan kejahatan dan menghukumnya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, kepedulian dan keramahan dari saudara, teman-teman, dan guru sangat dibutuhkan demi membantu anak mengatasi traumanya guna menata kehidupan di masa depan. Berikut contoh intervensi untuk menangani anak yang mengalami kekerasan fisik. Dari saya, Fitri Aruti, nomor NIM 8587111431. Terima kasih.